Sarana menjadi santri di pondok itu sarana yang bagus untuk bisa hidup prihatin dengan penuh kesadaran. Rumusnya apapun kebaikan yang ada di depan kita, asal itu baik, ya lakukan saja. Kapan cita-cita itu akan terlaksana? Wallahu a'lam. Selama pokoknya setiap kebaikan kita jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara podcast Yayasan Alumni Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hira dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada episode kali ini kita menghadirkan alumni Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hira dari background akademisi. Beliau juga dosen, peneliti, kemudian berprestasi sekaligus punya kesempatan kuliah di luar negeri. Masya Allah. Langsung saja kita sapa Bapak Alan. Assalamualaikum Pak Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama lengkap Bapak Alan Sofwan, SP, MSc, PhD, ya Pak ya. Masya Allah. Mungkin langsung saja Pak perkenalan secara singkat dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Mas Oci. Siap. Matur nuwun, terima kasih. Ya, pertama saya juga ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita minta atau nikmat yang tidak kita minta. Ya, alhamdulillah bisa hadir di sini memenuhi undangan teman-teman Iwafillah Darul Hira ya, dan juga seluruh pemirsa ya yang menikmati acara podcast ini. Perkenalkan, nama saya Alan Sofwan ya. Cukup Alan Sofwan PhD aja cukup ya. Atau Alan Sofwan saja. Panggilannya biasanya Alan. Saya alumni Darul Hira 4. Ya. DH4 ya. Punya DH4, enggak tahu sekarang sampai DH berapa, Mas? Saya 20. 20 ya. 10. 10 ya. 20 itu tahunnya. Tahunnya. Ya, saya DH4 ya. Santri DH4 yang kemudian ya sempat berada di dua pondok ya. Tempatnya waktu itu kan pondoknya seperti mana itu? Ngelaren ya, Ngelaren, sempat di Ngelaren. Siap. Habis itu pindah ke Malangrejo. Jadi sekarang saya melihat Pondok Darul Hira yang sekarang kan luar biasa perkembangannya ya. Paling tidak lingkungannya. Alhamdulillah. Ini tadi sebayangan saya dua pondok Darul Hira sama Darus Solihat atau gimana? Bisa begitu? Iya benar. Bisa dua pondok. Dulu cita-cita saya waktu itu pernah diajak Ustadz Tulus, Alan ayo kita temenin saya ke Ustadz Syatori di Darus Solihat. Wah, semangat banget saya. Jadi biasalah anak muda. Waktu itu suruh ke Darus Solihat rasanya deg-degan itu ya. Waktu itu juga yang terkenal dua ya, Darul Hira terkenal untuk yang laki-laki, Ikhwan, yang perempuan Darus Solihat ya. Waktu itu ya sopo ngerti kecantol ya. Ya, jadi DH4. Ya, saya waktu itu kuliah ya di pertanian UGM ya. Jadi waktu di Ngelaren ya cukup realistis ya, maksudnya secara jarak ya. Siap. Ya kan di Condong Catur juga ya. Nah, sekarang ketika pindah ke Malangrejo, wah jauhnya minta ampun. Paling tidak waktu itu ya, berarti waktu itu sekitar tahun 2003 2004. Makanya angkatan saya di H4 itu ya akhirnya harapannya kan pada
pindah ke sini. Nggak ada yang mau, akhirnya mereka tetap tinggal di Ngelaren itu ya. Kemudian berubah ya namanya dijadikan pondok apa saya lupa namanya ya. Jadi waktu itu saya sempat tinggal sendiri di sini. Karena waktu itu tuh saya sempat berdoa. Waktu itu kan waktu kita di Ngelaren, itu kan anak-anak santri sempat diminta untuk bantu ngecor. Jadi dulu kan ketika bangun kan ngecornya manual. Jadi kita ngangkat ember semen itu, kemudian naik, kemudian ditumpahkan gitu. Kalau sekarang kan mungkin pakai mesin ya, pakai apa truk itu ya, yang belalai itu ya. Kalau dulu manual, jadi naik. Nah waktu itu saya sempat berdoa gitu loh, semoga saya bisa nempetin pondok ini. Terkabul, cuman sendirian gitu lah. Sendirian karena yang lain mungkin nggak berdoa. Aduh, berdoa kabul. Jadi waktu itu wah betul-betul ya. Memang ada beberapa yang kemudian ikut juga, tapi ya dia punya kos. Jadi bolak-balik yang saya karena waktu itu ya saya termasuk santri yang prihatin ya. Karena memang nggak punya pilihan selain prihatin ya. Akhirnya tinggal cuma di sini ya, cuma di sini. Ya untungnya Ustadz Tulus sudah pindah di sini juga tuh. Jadi temannya Ustadz Tulus. Jadi waktu itu bahkan karena mungkin kasihan Ustadz Tulus itu kalau nengok anaknya di mana di Gontor itu ya, diajak saya, Alan ayo ikut, ya ikut aja. Mungkin kasihan karena saya di sini sendirian gitu. Kalau ditinggal kasihan saya hilang kali ya. Jadi akhirnya diajak ke sana juga. Iya, diajak ikut aja. Ya, nah itu masa-masa dulu ya mengenang DH4. Tadi kuliah di pertanian. Kemudian ya sempat beberapa waktu di sini ya menyendiri. Ya kebetulan waktu itu saya juga sedang skripsi. Jadi skripsi itu perlu menyendiri ya, nyari wangsit ya, malah pas. Iya, nyari makan aja susah dulu. Di sini nyari makan warung nggak banyak ya. Nah, akhirnya alhamdulillah lulus. Kemudian setelah itu ya seperti impian banyak orang di zaman saya, yaitu terprovokasi untuk nikah muda. Jadi, muda. Ya apalagi itu tadi ada Darussolihah ya. Tapi akhirnya walaupun nggak kesampaian, tapi dapatnya dari pondok pesantren putri yang lain ya. Tetapi waktu itu zaman saya itu kan sedang masa-masanya booming itu loh. Kupinang Engkau dengan Hamdalah ya. Hamdalah karangan. Jangan bismillah atau hamdalah tuh Pak? Waktu itu hamdalah ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Kita enak bismillah ini saya berjuang, alhamdulillah ini keterima. Sing penting ora bismika Allahumma ya. Jadi waktu itu sedang booming ya. Bahkan saya masih ingat juga ya teman, saya nggak tahu kalau setelah DH4 itu apakah memiliki suasana yang sama atau enggak terkait munakahat atau pernikahan ya. Tapi DH4 itu sangat terprovokasi untuk cepet-cepetan nikah gitu loh. Bahkan ada teman kami itu sudah nikah, sedang mondok nikah gitu ya. Jadi yang lain kan jadi panas gitu ya. Nah, termasuk saya akhirnya ya alhamdulillah panas juga gitu ya. Waktu itu ya alhamdulillah setelah lulus langsung nikah. Kemudian karena nikah harus cari maisyah ya. Akhirnya maisyah yang terdekat adalah di Purwakarta waktu itu. Jadi keterima kerja di sana ya, menjadi peneliti di sebuah perusahaan swasta. Nah, alhamdulillah 4 tahun dapat di situ. Saya pernah punya cita-cita ya waktu jadi mahasiswa untuk bisa kuliah di luar negeri, walaupun waktu itu juga cita-cita tapi tidak berani mengungkap secara terang-terangan ya, karena lihat kondisi lah ya kan. Ya harus sekolah yang luar negeri ya, bukan anak dosen gitu ya, bukan siapa-siapa gitu ya. Ya ada prestasi tapi ya tidak mencolok banget gitu ya. Ya berani memendam saja. Tapi alhamdulillah tahun keempat setelah bekerja ya. Jadi 4 tahun bekerja Pak ya. Dan waktu itu sudah punya anak 2 juga. Sudah punya 2 baru anak. Mulai dapat beasiswa itu. Beasiswa. Di mana itu Pak? Di ini juga menarik juga, beasiswanya itu unik ya. Beasiswanya bahkan mungkin yang pertama dan memang yang pertama ya. Jadi akhirnya kita dapat beasiswa untuk diterima di King Saud University ya, di Riyadh, Saudi Arabia. Orang-orang mungkin sampai sekarang kalau bertanya dulu S2 S3 di mana? Di King Saud University, Saudi Arabia. Loh, backgroundmu apa? Pertanian. Pertanian kono. Wah. Kono gone pasir ya watu sih. Betul. Gimana itu? Ya ternyata
Ya ada ternyata. Ada. Bahkan jurusannya itu persis sama. Jadi sama. saya tidak pindah jalur jurusan lain ya. Misalkan masih linear Pak. Masih linear banget. Jadi jurusannya sama persis. Kalau di sini kan saya namanya jurusan proteksi tanaman ya. Proteksi tanaman. Jadi jurusan hama penyakit atau proteksi tanaman. Di sana juga namanya sama persis. Saya masih jurusannya adalah plant protection gitu ya, atau wiqayatun nabat. Wah, jadi saya ngerti Arab ya karena dia. Mantap. Jadi di sana program internasional pertama ya waktu itu, termasuk saya perlu mengucapkan terima kasih pada Dr. Salim Segaf ya. Jadi Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Jadi beliau waktu itu jadi duta besar di Saudi Arabia, dan ya beliau itu kan memang terkenal mahir berdiplomasi dengan Arab ya, Timur Tengah ya, karena mungkin ya pertama keturunan juga ya, dari wajahnya aja udah kayak Arab ya, plus mungkin kemampuan bahasa Arab, kemampuan diplomasi beliau mungkin sangat mumpuni dan pas banget ya dengan background beliau yang background syar'i ya, karena beliau kalau nggak salah kan lulusan Islam Universitas Madinah juga ya. Akhirnya dapatlah mengusahakan beasiswa untuk pelajar non syar'i. Jadi selama ini King Saud University atau Jamiatul Malik Saud itu hanya menerima beasiswa S2 yang syariah. Jadi belajar bahasa Arab, hadis, tafsir gitulah. Tapi waktu tahun itu berarti sekitar tahun 2008 ya atau 2007 ya. Ya 2008 mulai membuka yang umum selain studi syar'i. Bahkan waktu itu dibuka 100 visa Mas. 100 visa. Jadi ya waktu itu ya cukup masif informasinya. Nah saya tanpa tanpa pertimbangan, karena saya udah memendam cita-cita dari lama ya, yaitu pengen sekolah tapi gratis, tapi bisa bawa keluarga. Wah keren banget ya. Jadi ini termasuk saya pengen cerita sedikit ini. Jadi teman saya juga mempunyai cita-cita yang sama. Jadi beliau lulusan ITB. Beliau tuh punya cita-cita gini. Saya hanya akan menerima beasiswa luar negeri kalau beasiswa itu bisa memungkinkan membawa keluarga. Jadi emang kok terlalu bersyarat ya. Tapi yang namanya kalau doa itu atau harapan itu memang ada landasan syar'inya, ya bagi Allah kan apapun bisa terjadi tuh. Tidak mustahil. Iya, tidak mustahil. Akhirnya saya juga ikut-ikut kayak gitu. Semoga dapat beasiswa yang bisa membawa keluarga. Doanya sangat konkret. Lah karena kita udah terlanjur berkeluarga masalahnya. Punya anak lagi. Nah, kebetulan kami ketemu di Purwakarta, teman sahabat saya ini sama-sama udah punya keluarga, sama-sama punya anak. Sama-sama diterima di King Saud University juga. Beliau dari ITB mengambil jurusan teknik mesin ya. Saya pertanian. Jadi alhamdulillah kita berdua walaupun perusahaannya beda, karena waktu itu kan kita beda perusahaannya, diterima di tempat yang sama dan bisa membawa keluarga. Jadi alhamdulillah beasiswa King Saud University itu memungkinkan untuk membawa keluarga dan anak. Jadi ternyata alhamdulillah terkabul ya. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau punya cita-cita, doa atau harapan ya. Sekarang masih ada nggak Pak beasiswanya Pak? Masih ada. Monggo. Jadi kita bahkan jaringan alumninya semakin meluas toh. Jadi silahkan bisa. Bahkan sekarang pilihannya tidak ada King Saud University, ada King Abdullah, ada di Damam itu juga ada, di Jeddah juga ada. Jadi sekarang mulai begitu masuk ke King Saud, akhirnya kan kita bisa tahu kalau di Saudi itu kampusnya tidak hanya satu, banyak gitu. Dan akhirnya terutama teman-teman teknik itu banyak yang di Damam ya, namanya KFUPM. King Fahad University of Petroleum and Mineral. Jadi dia khusus teknik minyak gitu loh. Banyak teman-teman yang di sana gitu, di Dahran. Kenapa? Karena dia di pantai. Jadi lebih, kalau Riyadh itu tidak dekat pantai, tapi dia pusat kota, ibu kota ya kayak Jakarta ya. Jadi ya kayak Jakarta aja. Tapi teman-teman lebih seneng kadang milih ke Dahran atau Jeddah karena dekat pantai. Jadi punya hiburannya itu banyak tau enggak. Kalau Riyadh itu sebetulnya kayak di tengah-tengah padang pasir itu. Jadi padang pasir berdiri gedung-gedung betul, gedung-gedung kemudian di tengah padang pasir. Kalau Dahran kan enggak ada laut. Apalagi kalau Jeddah ada laut plus dekat Mekah gitu ya. Jadi ya pilihan masing-masing lah, pilihan masing-masing. Nah, ya alhamdulillah di sana
dari awal ya sampai saya di sana kurang lebih 9 tahun Mas. 9 Hampir tahun. 10 tahun. S2 dan Sampai S3. PhD ya Pak? Iya, sampai PhD. Dan selama itu pula keluarga menemani. Masya Itu salah satu nikmat yang saya syukuri ya. Anak udah berapa Pak? Anak waktu itu kan berangkat 2. Berangkat 2. Nah, ketika 10 tahun di sana nambah 2. Nambah Jadi 2. 4. Oh, luar Jadi saya biasa. 4 bawa anak 4 dan istri ya alhamdulillah 10 tahun terlewati dengan penuh rasa syukur ya. Masya Allah. Salah satu yang saya syukuri itu justru tidak macam-macam Mas. Yang saya syukuri itu apa coba? Bisa mengantar istri untuk belajar bahasa Arab di namanya saya lupa ya, namanya Darul Mekah atau Darul apa ya. Jadi dia khusus lembaga untuk belajar bahasa Arab khusus non Arabic speaker. Jadi teman istri saya itu justru dari Kanada, dari Inggris, dari Amerika. Jadi karena dia lembaga untuk belajar bahasa Arab khusus non Arab gitu loh. Oh. Kan itu butuh pendekatan khusus, Betul, ya toh? betul. Nah, saya tiap pagi itu nganter jadi sopir karena di Arab Saudi itu kan setiap orang punya kendaraan sendiri-sendiri ya. Karena memang negara kaya ya. Termasuk mahasiswa di sana, jangan heran kalau mahasiswa di sana itu pada punya mobil. Alhamdulillah termasuk saya akhirnya alhamdulillah dapat punya mobil itu ya. Jadi malah jarang-jarang di sini kalau di sini walaupun kerja punya mobilnya lama ya. Tapi kalau di sana mahasiswa pun bisa punya mobil karena memang ya alhamdulillah rezeki plus memang lingkungan menuntut punya mobil apalagi berkeluarga ya. Karena di sana tidak ada angkot, tidak ada transportasi publik itu ya, Pak, ada tapi terbatas, kurang fleksibel. Jadi lebih fleksibel punya mobil sendiri. Nah, macetnya gimana Pak? Ada macet nggak? Oh, nggak macet. Di sana itu jalan itu lebar banget ya. Karena memang tanah kaya dan tanahnya kan luas, padang pasir semua diubah jadi kota. Yang saya syukuri justru itu bisa pagi nganter istri saya untuk belajar bahasa Arab. Saya ke kampus, habis itu siang istirahat, saya jemput istri pulang. Jadi semalah itu yang kadang yang saya syukuri sekarang yang saya ingat itu justru itu. Artinya saya menyibukkan diri untuk belajar, tapi juga memberi kesempatan istri belajar. Dan dalam konteks keluarga itu saya syukuri Mas. Artinya 10 tahun membawa keluarga anak itu ya dua-duanya dalam jalan menuntut ilmu ya. Dan ini yang kemudian menjadi harapan kami, semoga ya itu salah satu kan jalan memudahkan untuk ke surga ya. Insyaallah. Nah itulah singkat cerita dari nyantri di Darul Hiro di Malangrejo prihatin. Prihatin. Ya sampai sekarang juga prihatin. Tapi alhamdulillah prihatinnya kita lalui dengan penuh rasa syukur toh. Yang penting kan itu ya. Kemudian sampai ke Riyadh. Ya, selama 10 tahun nggak kerasa ya. Alhamdulillah keluarga. Kalau di Riyadh kayaknya nggak prihatin ya Pak ya. Ya prihatinnya karena jauh dari kampung. Betul ya. Jadi kan secara fasilitas kalau di waktu di Darul Hiro prihatinnya karena memang kondisi cuannya. Iya. Ya mungkin itu bisa diceritakan dulu nih Pak, prihatinnya di DH dulu seperti apa, sehingga jadi kan kalau kita lihat hanya sekedar menggantungkan cita-cita itu dengan rigid, dengan konkret, dituliskan di situ, terus kemudian minta sama Allah, bahkan kita nggak tahu jalannya mau lewat mana, tiba-tiba ada seret gitu, langsung berubah kehidupannya. Gitu. Iya betul. Nah mungkin bisa disampaikan dulu nih Pak, prihatin dulu waktu di DH. Dan waktu itu masih jomblo Pak ya di DH. Jomblo, iya. Jadi yang saya selalu berusaha untuk mengingat-ingat dan pengen tidak lupa adalah jangan pernah meremehkan doa tadi. Jangan pernah meremehkan cita-cita tadi. Saya masih ingat betul waktu itu zaman saya kuliah ya. Ustaz Tulus waktu itu berkata rukun Islam itu sekarang tidak hanya 5. Itu kan pertama kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya. Orang sudah syahadat, sudah. Syahadat, sholat, jelas sudah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, zakat. Nah habis itu bukan haji,
tapi rumah, tanah, mobil, yang dipikirin itu gitu loh. Nah waktu itu satu les nyeletuk kayak gitu ya, saya terlalu mikir gitu ya. Oh ya harusnya kita mikir haji dulu ya. Nah akhirnya itu justru kan kita nggak tahu waktu itu, bahkan mungkin jenengan saja mungkin nganu ya, aduh umur sekarang hajinya piye gitu loh, ya toh mikir haji itu kayaknya jauh gitu ya, jauh. Tapi itu tadi jangan pernah meremehkan cita-cita atau doa, atau tadi cita-cita yang mungkin bahkan teman saya cita-cita doanya bisa dapat beasiswa yang bawa keluarga. Wow, ternyata Allah kabulkan itu. Beasiswa banyak, tapi yang boleh bawa keluarga itu tidak mudah. Iya, tidak mudah. Nah itu jangan pernah meremehkan doa atau jangan pernah mengkhawatirkan cita-cita yang sudah kita tautkan di langit gitu loh, ya toh. Karena suatu saat nanti ya qadarullah ya. Artinya kalau Allah menghendaki itu dengan cara apapun itu bisa. Saya jalannya beasiswa, ya toh, beasiswa di Arab menurut. Dan ternyata juga ya alhamdulillah itu menjadi jalan ya. Jalan saya bisa mengunjungi Baitullah, bisa haji. Bahkan yang saya keluarga ya sama 4 anak itu haji semua berarti ya Pak. Bayangkan waktu saya haji Mas ya. Saya haji itu saya sama istri saya dan dengan 2 anak saya Mas. Jadi orang-orang mungkin heran, "Weh, haji kan mahal, ya toh? Iki kok orang Indonesia malah nggawa anak loro." Iku duitnya piro? Cek nom bisa. Ya dikira saya haji dari Indonesia, padahal ya betul dari Indonesia tapi maksudnya kan saya dari Riyadh ya. Jadi saya ingat betul waktu perlengkapan haji saya kan beda ya, karena bawa anak. Jadi saya bawa stroller bayi itu yang 2 Mas. Karena anak saya kecil-kecil, ya toh. Jadi 2 supaya bisa 1 depan 1 belakang gitu ya. Kemudian dan memang haji kan perjuangan ya. Perjuangan dari perjalanannya, prosesnya. Bahkan saya gendong itu bagi 2, istri saya gendong anak yang 1, saya gendong anak satunya, dan saya gendong strollernya kan dilipat, terus bisa ditaruh di digendong gitu ya, kayak tas, terus saya gendong satunya. Kadang kan kita harus jalan ya, kadang misalkan pas macet kita harus jalan. Ya perjalanan jauh itu kita lewati sambil bawa 2 itu goyong-goyong, tapi kita nikmati semua. Kita nikmati ya haji seperti itu. Ya bersyukurnya itu ya itu bisa haji muda. Bagian dari cerita kehidupan yang yang tidak menolak lupa begitu. Betul. Saya tidak ingin lupa akan hal tersebut, dan yang lebih mengharukan lagi menurut saya bukan haru apa-apa ya. Saya haru dan takjub terhadap takdir. Bahkan saya bisa menghajikan ibu saya ya. Jadi ibu saya itu bisa saya undang haji, dan boleh jadi qadarullah ibu saya sudah almarhum ya, tapi sempat haji ya. Bahkan beliau mungkin salah satu jamaah haji yang luar biasa yang tidak semua orang Indonesia bisa. Kenapa? Pertama beliau tidak perlu ngantre ya toh. Karena skemanya adalah saya undang. Jadi seluruh pelajar yang studi di Arab itu bisa menerbitkan calling visa untuk keluarga. Jadi kita bisa memanggil ibu, bapak, pokoknya yang hubungan darah. Nah kesempatan itu tidak saya sia-siakan. Ya, ibu saya panggil, tinggal beberapa saat menunggu waktu haji. Jadi beliau tinggal dengan saya di kontrakan dengan saya. Habis itu haji, dan hajinya ya pakai fasilitas Saudi. Jadi ya mohon maaf ya, saya kebetulan beberapa kali juga jadi relawan haji. Memang fasilitas jamaah haji Indonesia kan terbatas ya. Kadang misalkan ya mungkin semoga saat ini membaik ya. Misalkan kemah isi 20, kan kadang diisi 40. Yang problemnya itu bukan masalah tidur ya. Kalau tidur ya kita biasa, apalagi kita santri biasa tidur yang menjadi masalah itu toilet kadang. Toilet sama kebersihan. Ya kan susah ya. Kalau kapasitas 20 diisi 40 ya. Nah, itu jamaah haji Indonesia. Ibu saya tidak mengalami semua itu. Karena memang hajinya memang pakai istilahnya hamlah ya. Hamlah itu kayak travel yang dari Saudi. Jadi busnya, penginapannya, wah beda dengan yang Indonesia. Bahkan ibu saya berkesempatan naik kereta. Jadi sekarang itu kan dari Arafah, Mekah, itu sekarang pakai connectingnya pakai kereta. Karena kalau bus itu pasti macet. Nah, ibu saya dan termasuk saya itu menikmati perdana itu kereta. Jadi kita pakai gelang khusus yang bisa naik kereta. Jadi
wah ibu saya, saya kadang wah ibu itu amalannya apa kok bisa ya walaupun lewat perantara saya ya, tapi bisa haji seperti itu gitu loh. Enggak perlu ngantre, fasilitasnya juga dan ditemani anaknya pula. Gitu. Maksudnya saya kadang ya masya Allah ya ibu mungkin punya sesuatu yang ya saya sendiri kadang bertanya-tanya loh, apa saya nanti akan dapat kemuliaan dari anak saya seperti misalkan ibu saya ditemani anaknya sendiri ya tuh. Nah kadang itu yang kadang menjadi kekhawatiran saya juga ya sebagai orang tua ya, terutama supaya bisa mendidik anak yang bisa berbakti ke orang tua, ke saya itu kan juga tantangan ya, karena saya melihat ya ibu ya alhamdulillah bisa haji dan saya bisa menggandeng langsung ya dalam kondisi saya yang ya alhamdulillah waktu itu masih muda banget ya. Ya jadi semua itu ya nikmat yang luar biasa menurut saya. Ya Pak Alan mungkin bisa diceritakan terkait dengan dulu prihatinnya di DH seperti apa gitu kan. Ya. Jadi ini yang cerita yang sebenarnya ditunggu oleh calon santri baru. Kemudian tahun ini kan kita mau buka pendaftaran santri baru Pak. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita dengar prihatin kita mengenaskan gitu ya. Tapi sebetulnya kita kalau mendengar kata prihatin itu harus dengan suasana positif ya. Karena sebetulnya prihatin itu yang positifnya apa? Melatih ketajaman mata hati kita. Ya, bahkan kalaupun ya, bahkan sekarang itu saya selalu pengen prihatin terus menerus. Walaupun kemudian secara ekonomi relatif lebih stabil atau lebih ya, tapi gaya hidup prihatin itu menurut saya sesuatu yang harus dipertahankan. Kalau dulu mungkin di Darul Hira prihatin karena terpaksa ya, tapi kalau sekarang mungkin pilihan, tapi itu pilihan yang bagus karena ketajaman hati itu akan senantiasa tumbuh. Ini contohnya misalkan, ini mungkin sekalian saya promosi juga ya. Ini kami itu kan punya amal dakwah namanya Quran Challenge itu ya. Itu salah satunya juga dalam rangka ketajaman hati untuk bisa beramal soleh. Itu ya salah satunya dengan prihatin. Ya, artinya janganlah kemudian walaupun kondisinya berlebihan kemudian kita itu kemudian berbeda gaya hidup ya. Seperti itu tuh menurut saya tidak. Jadi justru saya pengen menganjurkan ya kepada anak-anak muda, adik-adik sekalian gitu ya. Sarana menjadi santri di pondok itu sarana yang bagus untuk bisa hidup prihatin dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran, terus akhirnya nanti menumbuhkan ketajaman. Dan dengan ketajaman hati ini justru ya insya Allah ya saya meyakini ya rezeki itu nanti akan datang. Tapi kemudian kita tidak rakus ketika diberi sama Allah itu. Kalau istilahnya zuhud, betul. Istilahnya punya tapi kemudian mampu menahan diri, mengendalikan. Bahkan mungkin istilahnya Jack Ma itu kan bilang ya, kalau 1 juta mungkin uang kita, tapi kalau sudah 1 triliun itu bukan milik kita semua, ada yang harus dibagi. Nah demikian pula misalkan Quran Challenge ini ya, ya ini dalam rangka itu rezeki yang ada itu kan bukan rezeki kita semua, harus kita bagi ke yang lain gitu ya. Jadi penting sekali kita senantiasa menajamkan mata hati kita, pikiran kita, keimanan kita gitu ya. Kesolehan kita, dan sarana yang paling tepat menurut saya memang pesantren. Pondok pesantren itu ya, karena di situ dinamikanya luar biasa ya, dinamikanya luar biasa. Bahkan kita dituntut macam-macam ya, tidak hanya mementingkan kehidupan diri sendiri toh, kita bagaimana bisa melakukan amal-amal soleh ya, amal-amal soleh yang semua itu justru pasti itu akan kembali ke kita. Jadi kembali ke tadi prihatin itu. Ya betul prihatin ya, kalau dulu kita mungkin masih muda prihatin karena dalam tanda kutip terpaksa ya, tapi kemudian itu justru menjadi standar kita bahwa di kehidupan setelahnya kita harus tetap prihatin walaupun mungkin Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi karena dengan itu mungkin semacam Allah lebih percaya gitu ya, kalau ternyata tidak greedy, tidak rakus gitu ya. Jadi prihatin tadi kemudian bisa kita teropong, bisa kita nikmati. Yang penting kan nikmat mas. Iya, ya orang nggak prihatin, belum tentu nikmat, belum tentu bahagia. Bener nggak sih? Ya toh? Ada orang prihatin bahagia. Ya toh?
apalagi prihatinnya berdasarkan pilihan sadar. Itu luar biasa bahagianya. Kalau orang Jawa nyebutnya tirakat kan. Nah, tirakat. Tirakat itu kan dengan penuh kesadaran. Betul. Iya. Berada dalam kondisi keberadaan tapi menikmatinya secukupnya secara kasat mata. Betul. Tapi di hati luar biasa. Luar biasa. Nah, itu sesuatu nikmat ya menurut saya. Kehidupan menjadi santri di pondok itu sangat kondusif untuk melatih itu Pak ya. Itu semua. Ya toh, kalau istilah teman saya bahkan ini ojo kagetan itu gini, kalau beliau seorang pebisnis ya, mungkin kapan-kapan dipanggil ke sini juga. Katanya kalau siapa, bisnis Pak Farid ya, yang Al-Kausar ya. Beliau bilang ke saya pertanian. Bukan, teknik sipil. Teknik sipil. Ya, pemilik AKK Al-Kausar. Oh ya, Al-Kausar. Ya, kata beliau peternakan ya. Teknik sipil katanya. Teknik sipil tapi akhirnya jadi peternak. Katanya jangan kagetan gitu ya. Artinya kalau pas bisnis sedang dapat proyek gede gitu ya, ojo kaget jadi. Kaget langsung beli itu kayak orang Indramayu kan. Kalau pas panen ya bukan Indramayu saja sih. Artinya ada orang yang ketika dapat rezeki banyak langsung dihabisin gitu ya. Tanpa kemudian ya itu tadi memandang ada hak orang lain, ada yang harus diinvestasikan untuk yang fase berikutnya. Nah itu menjadi tidak kagetan, itu kedewasaan Pak ya yang berbicara di situ Pak ya. Makanya mungkin teman-teman mahasiswa ya bagus untuk memilih paling tidak salah satu bagiannya ya, karena Darul Hiro kan cuma 2 tahun ya kalau nggak salah. Sekarang berapa? Untuk tahun ajaran baru nanti kita mau bikin 2 tahun Pak. 2 tahun ya. Setelah sebelumnya itu sempat tidak terbatas. Oh tidak terbatas ya. Ya kalau zaman saya 2 tahun ya, karena memang gantian ya waktu itu. Gantian. Jadi bagus lah, misalkan kan kalau kuliah anak S1 kan 4 tahun, ya 2 tahunnya mondok. Itu bagus untuk hal-hal yang tadi. Untuk hal-hal yang tadi. Jadi selain kalau di kampus kita mendapatkan nutrisi otak, terus kemudian di pondok pesantren kita mendapatkan nutrisi hati. Jadi seimbang gitu Pak ya. Yap, betul. Jadi begitu lulus menjadi pribadi yang cukup seimbang. Seimbang betul. Okay. Ya jadi prihatin kalau teman-teman mondok itu akan bisa dimaknai menjadi sesuatu yang membahagiakan ya, bukan yang mengenaskan ya. Kita prihatin kan mengenaskan. Ya mungkin lebih narisnya lebih pas tirakat Pak ya, karena tirakat kan pilihan secara sadar betul, gitu ya. Pilihan secara sadar. Ya itu bukan karena ya meskipun ya benar kondisi juga, tapi artinya kondisi bukan berarti terpaksa, tapi emang ya it's okay, ini adalah bagian fase kehidupan yang memang harus dijalani dengan bersyukur dan seterusnya. Dan dari situ justru ada harapan. Ini cuman fase kehidupan kok, berikutnya insya Allah akan secara materi dan seterusnya mesti Allah akan angkat gitu. Betul. Ada optimisme di situ Pak ya. Karena justru di masa-masa tirakat tadi atau prihatin tadi justru muncul keberanian untuk punya cita-cita tinggi tadi itu. Cita-cita haji ya sudah jangan takut gitu ya. Bagaimana caranya? Ya sudah ntar Allah yang ngatur gitu ya. Seperti itu termasuk misalkan ya. Saya dulu juga takut cita-cita jadi dosen ya. Tapi karena justru di Darul Hiro saya berani. Tapi ya realistis ya, dulu ya mohon maaf ya untuk menjadi dosen itu kan mungkin jalurnya macam-macam ya. Bisa jadi anak dosen atau punya link ya menjadi dosen. Kalau saya kan nggak punya juga gitu loh. Ya tuh apalagi di UGM ya konon ya, entah benar atau salah, tapi ya saya berani saja. Ya mungkin itu juga mungkin ya hasil dari tirakat tadi ya, saya berani saja walaupun mungkin tidak semulus teman-teman ya. Teman-teman ada yang setelah lulus menjadi dosen, saya ya nikmati saja. Ini yang kedua yang pengen saya share itu juga gitu. Apapun kebaikan yang ada di depan mata kita ya jalani saja, jangan pilih-pilih. Saya punya pengen jadi dosen ya waktu itu ya, waktu S1 ya. Walaupun kadang takut punya cita-cita itu. Tapi kok tidak ada lowongan dosen, adanya lowongan kerja jadi peneliti gitu ya. Ya enggak masalah apapun. Ya jalani saja dulu. Mungkin itu jalannya. Betul, karena masing-masing orang kan beda-beda ya. Nah, akhirnya ya sudahlah, apapun kebaikan selama itu ya baik tadi ya jalani saja.
akhirnya saya jalani, bahkan saya sampai mau lulus S3 saya juga bingung Mas, baru lulus arep ngopo iki. Baru lulus arep ngopo iki. Ya tapi ya qadarullah ya. Mungkin ya akhirnya saya pulang ya pas saya lulus, pas saya pulang ada lowongan di dosen mungkin tempat saya yang dulu lagi. Padahal kalau ya ini uniknya lagi, selama saya kuliah S1 lulus sampai saya tinggal berarti hampir 14 tahun ya. 4 tahun di perusahaan dan 10 tahun di S2 S3. Selama 14 tahun semenjak saya lulus dari S1 itu tidak menerima dosen satupun. Jadi di departemen saya. Kecuali saya. Jadi saya seolah-olah ya mungkin karena saya nakal dikit pikirannya, seolah-olah itu menunggu saya. Nunggu saya selesai S3, akhirnya jadi, saya diterima. Semesta yang mendukung. Lah ya. Menunggu Pak. Ya 14 tahun enggak terima dosen satupun. Iki jatahe alam. Biasanya begitu Pak ya, kalau didialogkan mungkin begitu. Iki jatahe alam. Novel ada jadikan novel fiksi mungkin kayak gitu ya. Saya juga kadang iya, enggak terima satupun loh Mas. Padahal 14 tahun ya. Padahal kalau organisasi itu kan pasti butuh pertumbuhan dosen ya. Minimal mungkin 5 tahun ya mungkin ngerekrut baru gitu ya. Ini enggak ngerekrut tuh. Sampai saya selesai S3. Kemudian ya qadarullah ada lowongan, saya diterima, ya akhirnya jadi dosen alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Ini lompat ya bagian episode berikutnya. Iya gitu betul. Ya, episode berikutnya dan saya bersyukur sekali ya karena ya alhamdulillah bisa ketemu teman-teman dari Hiro lagi. Kembali ke akarnya dulu ya. Yang di DH itu ya tadi ya poinnya berani. Ya, berani untuk menggantungkan cita-cita, berdoa bahwa jalurnya kayak ngopo, nah, terserah Allah lah, ya toh. Bahkan saya harus 14 tahun untuk terwujud cita-citanya jadi dosen. Kalau sebagian orang mungkin jalurnya katanya sik peteng. Lah iya sik peteng. Jadi peteng ya bengi ya peteng. Tangi padang. Jadi memang kehidupan berliku-liku ya salah satunya itu ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya Pak Alan ya. Jadi sebuah episode demi episode yang luar biasa dan berliku-liku gitu ya. Yang lompatan demi lompatan yang akhirnya kehidupannya sampai sekarang Masya Allah. Dan bermula dari menggantungkan berani Pak ya, berani menggantungkan cita-cita bahkan rigid dan konkret. Dan itu cita-cita itu dituliskan atau dipatrikan ketika menjadi santri di Darul Hiro gitu Mas. Dan mungkin bisa ditularkan ke pemirsa dimanapun Anda berada sekaligus nanti calon santri baru nih Pak. Moga Pak motivasi sekaligus ya motivasi lah. Ya baik. Ya tadi mungkin kurang lebih sama ya. Jadi waktu kita masih muda mencari ilmu itu kan masa-masa emas kita sebetulnya, karena kedekatan kita dengan Rob ya, dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuntut ilmu kan sangat dekat ya, bahkan Allah waktu itu kan menjanjikan akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, manfaatkan masa-masa itu untuk menggali cita-cita dan berani mengkaitkannya, berani menggantungkannya, berani menggantungkannya ya. Dan kemudian setelah itu ya tawakal, dan kemudian rumusnya apapun kebaikan yang ada di depan kita, asal itu baik ya lakukan saja. Kapan cita-cita itu akan terlaksana? Wallahu a'lam. Selama pokoknya setiap kebaikan kita jalani seperti itu saja. Nanti suatu saat nanti kelak, saya sendiri percaya juga ya, kelak cita-cita itu akan terkabul. Entah ya Allah nanti yang lebih tahu lah, Allah yang lebih tahu, Allah alam ya. Termasuk kemudian misalkan ya itu tadi waktu bahkan ketika saya sekedar sendau gurau ya, terlalu serius memikirkan tadi yang guyonannya Ustadz Mustafa gitu ya, yang pembina Asate di Darul Hiro, yang mengatakan rukun Islam tidak hanya 5 gitu ya. Tapi saya terlalu memikirkannya serius. Kemudian
ternyata diberi ya dipenuhi ya doa itu oleh Allah, bahkan ditambah bonus ya karena bisa menghajikan ibu. Bahkan juga termasuk di saya diberi kemudahan, termasuk ketika kuliah S3 itu mahasiswa terbaiknya itu justru yang berkeluarga seperti saya gitu loh. Padahal waktu itu kalau dipikir-pikir dari 60 ya, angkatan saya itu ada 60 mahasiswa. Jadi, mahasiswa terbaik. Ya, mahasiswa terbaik UGM, yang angkatan mahasiswa terbaik King Saud University. Jadi waktu itu kampus itu kan mengadakan biasalah nominasi mahasiswa S3 terbaik, mahasiswa sains ya, mahasiswa yang non syar'i itu. Ya, alhamdulillah yang terpilih saya ya. Mahasiswa terbaik di King Saud University, orang Indonesia. Ya, bahkan waktu itu yang memberikan penghargaan itu adalah salah satu keluarga raja itu yang merupakan gubernur Riyadh waktu itu. Riyadh. Wah, jadi itu rasanya biaya ya. Saya hadir di panggung, kemudian ketemu dengan salah satu keluarga raja ya, kemudian diberi medali. Ya alhamdulillah Indonesia kan saingan kita banyak, Indonesia, Pakistan, Mesir, Filipina. Ya, yang kuliah di situ itu tidak hanya orang Indonesia yang sains itu. Yang di Indonesia juga banyak, waktu itu sekitar ada 60 mahasiswa, baik yang bujang maupun yang berkeluarga kayak saya. Saya waktu anaknya sudah 4 ya. Ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan ya. Salah satu anugerah terbesar ya betul, dalam hidup ini. Sehingga mungkin waktu itu berani akhirnya daftar jadi dosen UGM. Terbaik bos. Ya tapi semua itu proses ya. Semua itu proses. Tadi proses prihatin juga proses, kehidupan juga proses. Ya kalau kita menjadi santri, kita akan bisa merasakan bagaimana menjalani proses kehidupan itu dengan penuh optimisme, dengan penuh keyakinan dan penuh kebahagiaan, ya dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Ridho. Pokoknya jadi santri itu banyak manfaatnya. Ya mungkin itulah yang bisa saya sampaikan ya di kesempatan ini. Semoga adik-adik atau rekan-rekan bisa lebih baik ya tentu saja. Insyaallah. Terima kasih matur nuwun, jazakallahu khairan Pak Alan. Sami-sami. Dan semoga nanti kalau suatu saat dimohon untuk hadir ke insyaallah siap. Semoga berkenan ya. Dan nanti insyaallah segera akan ada santri baru, nanti perlu motivasi seperti ini, bahkan diberikan wawasan bagaimana sih bisa kuliah di luar negeri, bahkan di King Saud, bahkan bisa mengajak keluarga, bahkan 4 anak pun bisa diajak ke sana. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Begitu pulang juga saya yakin juga lompatannya juga mesti amin. Nah semoga Pak Alan ya kita ketemu di episode berikutnya. Insyaallah. Terima kasih. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih. Demikian perbincangan kita pada hari ini, dan semoga membawa manfaat. Sedikit mengutip apa yang tadi disampaikan Pak Alan, jadi jangan pernah takut untuk menggantungkan atau bercita-cita, bahkan silahkan dituliskan dengan konkret, dengan rigid, kemudian tawakal kepada Allah, dan kemudian ridho apapun itu prosesnya yang ada di depan mata, gitu ya Pak ya. Siap. Betul. Terima kasih dan insya Allah kita akan ketemu lagi. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.